Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Ketanggul, Kecamatan Palang. Yang saya hormati Bapak Koordinator Pemilu Pertanian BPP Kecamatan Palang beserta tim pemilihnya. Saya hormati petugas POPT. Ini teman lama tapi jadi baru. Iya Mas ya? Yang sudah berkenan bersama-sama untuk mendampingi petani kita, dan bapak-bapak yang saya banggakan dari peserta. Sebenarnya karena belum dibuka jadi masih calon Pak ya, mestinya. Tapi kalau sudah dimulai nggak apa-apa lah, saya sampaikan peserta sekolah petani, usaha tani berorientasi agribisnis dari Poktan Mangan Karyo, Desa Ketanggul, Kecamatan Palang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita sekalian masih diberikan kesehatan ya saat ini. Tapi saya dari tadi sudah saya lihat terus. Perlu kami sampaikan Bapak-bapak dan Ibu bahwa untuk kegiatan SKUBA yang ini merupakan kelanjutan sebenarnya. Pada tahun 2001 itu memang awal pertama kali SKUBA itu diresmikan oleh Ibu Heni pada saat itu sebagai Bupati Tuban. Kemudian karena perkembangan diganti. Ya inilah Pak, kemajuan zaman dan tuntutan zaman. Kita sepeda motor jarak jauh ini kan sering pakai masker. Ternyata kemajuan zaman, ya tuntutan dunia dekat juga sekarang harus pakai masker. Nah ini. Kemudian ini juga selalu berubah. Tidak hanya pakai masker. Kemarin harus cuci tangan dan pakai hand. Tuntutannya semakin banyak, pengiringan juga harus berupaya bagaimana pendapatannya juga meningkat. Kalau tadi Pak Aspuri menyampaikan orang perlu produksinya yang tinggi, tapi keuntungannya yang banyak, profitnya yang banyak, kan itu. Nah, ini juga tuntutan zaman. Yang kemarin pertemuan untuk sekolah petani itu 12 kali, tapi sekarang hanya 6 kali. 6 kali itu satu kali untuk pembukaan dan 1 kali untuk penutupan, hanya 4 kali intinya. Kenapa seperti ini? Ini perlu kami sampaikan. Benih sampai dengan mau panen itu dianggap gitu, semuanya sudah terbiasa, semuanya sudah mahir, semuanya sudah mampu. Dianggap dene ada perbaikan teknologi, ada perkembangan teknologi, itu disampaikan pada saat pertemuan rutin panjenengan, yaitu melalui pertemuan kelompok tani. Dene pertemuan kelompok tani orang laku. Gimana mau mengubah tadi petani maju? Dari mana kalau tidak ada pertemuan? Itu adalah mulai panen sampai pemasaran. Nah, dengan kondisi seperti ini, bagaimana kita meningkatkan, bagaimana kita mengusahakan nilai tambah produk tersebut. Panjenengan pirsa guys, sabun cuci yang awalnya deterjen, kemudian berubah menjadi rinso yang butiran kecil-kecil.
sekarang cair. Dek biyen gak ono nganggo apa itu mloto. Ini saya memang suka menyatakan bukan multo tapi meloto. Ini istilah saya. Pewangi kan itu. Nek emong pewangi dewe-dewe, nek tuku lebih mahal. Bagaimana kalau ini dicampur? Seperti itu. Tuntutannya konsumen bagaimana? Panjenengan mungkin tidak pernah membeli, tapi ibunya yang tuku sabun sing gak ono multone. Tapi sekarang sudah ada. Nek kurang wangi meneh, nggih, ditambahi spray sing digosok untuk setrika. Nah ini adalah merupakan penambahan nilai dari sebuah produk supaya lebih meningkatkan keuntungannya tadi seperti disampaikan Pak Aspuri. Nek biyen sabun colek itu berapa harganya? Tapi sekarang rinso yang ada pewanginya berapa? Berapa kali lipat? Demikian juga nanti penjenengan pada pelaksanaan SKUBA ini diharapkan juga ada peningkatan nilai tambah. Diajak belajar untuk berpikir bagaimana kita petani ini menanggapi atau memecahkan permasalahan yang ada, meningkatkan nilai daya saing, ya toh. Semuanya apa yang harus kita lakukan? Kalau kemarin saya di Sragen, itu setiap kali saya ke Sragen, itu saya membeli beras organik. Berapa beras organik di sana? Saya membeli itu sudah 13.000. Tapi kalau di sini beras biasa 8.500, nopo 9.000. 9.000. Nah, inilah bagaimana kita meningkatkan nilai tambah itu. Apakah kita mau 8.500 atau 9.000 terus, ataukah kita mau meningkatkan menjadi 12.000 lah. Nah, ini monggo nanti kita pecahkan bersama. Pak Aspuri tidak ada artinya kalau penjenengan tidak mau berubah. Ya. Oleh sebab itu tadi misinya, visinya bahwa petani harus maju, mandiri, dan modern. Karena apa? Sekarang ini yang menjadi tantangan kita lebih banyak. Juga sudah disampaikan tadi, tantangannya petani semakin banyak. Oleh sebab itu kita harus bisa berkreatif, kita bisa lebih maju lagi, kita lebih meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Itu nanti akan disampaikan apa-apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan nilai tambah produk kita nanti melalui pembelajaran yang akan datang. Kalau yang kemarin sudah dilaksanakan itu adalah kegiatan pertemuan rutin panjenengan. Tapi yang khusus untuk yang SKUBA ini 4 kali lagi, 5 kali lagi, panjenengan akan belajar bagaimana meningkatkan nilai tambah produk itu. Kemudian kalau di sini ada 4 kelompok, tapi kalau panjenengan hanya maju sendirian, tidak didukung dengan kelompok-kelompok yang lain, itu juga akan mempengaruhi. Halah sing kae ora tau
ora tau ngumpul ya badine akeh. Aku kan kumpul untuk apa? Mohon maaf Bapak, meningkat pengetahuan kita bukan dari kita sendiri, tetapi juga dari orang lain. Nggih ta? Sing maune ora ngerti apa itu ngarani gawe pupuk organik sing cepet, tapi karena panjenengan ketemu Pak Aspuri, ketemu petani yang di Glodok, aku nggawe dhewe kok pupuke sekapa tletong. Lah kok ya suwi, aku lak ya wis biasa, setahun pisan. Ora aku gak, cuma 2 minggu sudah jadi. Nah, piye carane? Kalau panjenengan tidak mau ketemu orang lain, dari mana bisa belajar? Itu ya. Oleh sebab itu, kami berharap panjenengan kalau diajak kumpul untuk membicarakan pertanian, monggo. Enggak usah mikir engko konsumsinya piye. Ono sangune. Ini saya yang setiap kali ada pertemuan, Mbak ono sangune. Mohon maaf, bukan saya enggak. Ini hanya kelakar saja nih. Durung apa sing arep diomongne iku apa, tapi sing ditakokne iku sangune dhisik. Tapi saya percaya untuk daerah Ketambul yang notabene saya kesini pertama kali itu tahun 2000 ada pelatihan pengolahan kacang tanah. 2011. Oh, belum di sini. Pak Rozi. Pak Lamidi. Saya mendengarkan ceritanya orang sini. Ketambul itu seperti daerah yang terisolir ya. Tetapi setelah saya datang yang ini tadi, oh my god, jadi gede. Berarti ekonominya juga sudah meningkat. Itu menjadi pertanda. Ya oh my god, gede itu mesti makmur. Enggak, saya juga senang. Nah, oleh sebab itu, nek panjenengan wis ketok makmur, terus pertaniannya ngono-ngono bae ya kalah, nanti akan bersaing dengan yang lain. Nggih, tetap semangat nggih untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan keuntungan panjenengan di dalam berusaha tani ini. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga bahwa nanti dalam pelaksanaan ini outputnya Pak Aspuri nggih, kalau bisa itu kita ada kemitraan ya. Nanti monggo lah kita bicarakan bersama nanti supaya petani kita itu daya pikirnya itu tidak hanya sekelumit di sini, tetapi juga keluar. Bagaimana di luar itu? Ini juga pengalaman dari penyuluh swadaya yang ada di Singgahan itu. Pada saat belum pernah ketemu, belum ada pelatihan, dia mandiri satu-satu, sendiri-sendiri lah. Tetapi setelah mereka bertemu, saling ngobrol sendiri, bagaimana meningkatkan pengetahuan. Mereka sekarang ini lagi giat-giatnya menggunakan pestisida nabati maupun pupuk organik. Nah, ini juga kemajuan dari mereka, karena pertemuan-pertemuan itu mereka kemudian ingin mencoba dan ingin menjadi lebih baik. Itu. Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Aspuri, kalau di sini ongkos untuk panen itu 2 kali lipat. Karena apa? Karena tempatnya yang jauh dari akses jalan. Ini semua bisa kita pecahkan bersama kalau kita runding bersama. Bagaimana untuk memecahkan
supaya ongkosnya ini tidak terlalu mahal, yaitu antara lain difasilitasi dengan pembangunan jalan usaha tani. Karena pembangunan jalan usaha tani ini nek panjenengan awal gitu, nek panjenengan awal juga akan sekolah lapang agribisnis ya, SLA. Ini kegiatan rutin tiap tahun ya. Namun yang tahun kemarin itu di Desa Glodok dan yang tahun ini di Desa Ketambul. Jadi penempatan lokasi kegiatan itu tiap tahun harus ganti. Pemilihan CPCL calon peserta dan calon lokasi untuk kegiatan ini itu harus ganti. Jadi kalau sekarang ini jenengan yang ketiban sampur ikut terpilih sebagai peserta stuba, ya, tahun depan ya kira-kira enggak nih Pak. Nah, namun sekolah petani usaha tani berbasis agribisnis ini bisa jenengan laksanakan sendiri ya, secara swadaya maupun bisa mengambil dari anggaran dana desa juga bisa. Itu untuk skuba ini sudah dijelaskan tadi pelaksanaannya 6 kali ya. 6 kali itu pertama adalah pembukaan, kemudian 4 kali materi pembelajaran dan 1 kali penutupan di akhir nanti. Nah, kalau kemarin jenengan sudah melaksanakan pertemuan nih, pertemuan kemarin materinya apa Pak? Pengamatan hama dan penyakit. Ini seperti yang disampaikan Bu Sri Brastuti tadi, anggap saja itu adalah tambahan ilmu, tambahan pengetahuan buat panjenengan ya. Karena apa? Skuba ini seperti yang sudah disampaikan tadi arahannya adalah pasca panen sampai pada pasar dan kemitraan. Kalau goal tertingginya itu adalah kemitraan ya. Karena ya tadi untuk budidaya jenengan itu sudah dianggap wis ngelotok nih. Jadi sudah kan dari kecil sudah jadi petani gitu kan. Sampai sekarang jadi petani, profesinya kan memang dari dulu petani, jadi sudah dianggap pinter, sudah dianggap mumpuni dalam budidaya. Namun seperti yang disampaikan Pak Aspuri tadi, apa gunanya produksi tinggi kalau jenengan rugi gitu, biaya terlalu tinggi, harganya jatuh gitu, produksi yang tinggi itu akan sia-sia gitu. Jadi namanya orang berbisnis, tujuan orang berbisnis apa Pak? Kan cari keuntungan. Yang lebih penting adalah pasar. Jadi bagaimana produk yang dihasilkan itu tadi laku dan dijual dengan harga yang tinggi gitu. Sehingga kalau misalnya dijual cara jadi mentahan langsung dalam bentuk gabah itu dengan kurang ya harus diolah lagi supaya harganya lebih tinggi dengan bisa lebih untung. Itu yang tambahan dari saya. Kemudian saya ingin mengingatkan ini barangkali sudah disosialisasikan oleh teman-teman di BPT Kecamatan Palang, teman-teman penyuluh. Jadi ada satu kegiatan dari Kementerian Pertanian Bapak nanti itu di tanggal 23 Februari. Jadi minggu depan kalau salah itu ada pelatihan 1 juta petani dan penyuluh. Dengan temanya adaptasi dan mitigasi pertanian terhadap perubahan iklim. Nah, seperti yang jenengan ketahui, perubahan iklim itu membawa dampak yang sangat luar biasa sekali. Wayai udan jadi panas, jadi garing. Wayai ketiga tambah banjir. Nah, itu adalah salah satu dampak perubahan iklim. Untuk itu Kementerian Pertanian menyelenggarakan
pelatihan sejuta petani dan penyuluh. Nah, itu bisa jenengan ikuti nggih lewat Android. Panjenengan kan kagungan HP Android ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau nggak punya nggih mangke ngampil HP-ne putrane nggih. Niki kami mengingatkan nggih mengajak nggih monggo diikuti pelatihan tersebut nggih. Kita ditarget sebanyak-banyaknya petani dan penyuluh yang mengikuti kegiatan tersebut. Gitu. Jadi minta tolong nanti juga sampun didaftarkan apa dereng Bapak dan Ibu? Pun. Sampun nggih. Ya, kita lewat ketua kelompok nggih, itu kita daftar dulu di webnya nggih di Kementerian Pertanian dengan memasukkan NIK. Tanggal 23 itu pembukaan, kemudian jadwal untuk masing-masing provinsi nanti akan disampaikan berikutnya. Jadi nanti mohon Bapak Ketua Kelompok untuk standby HP-nya, barangkali info dari teman-teman tentang jadwal ini bisa kapan ini aja. Bisa kapan-kapan ya, karena kita juga belum pasti jadwal tiap provinsi dan tiap kabupaten itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon sekiranya kegiatan tersebut diikuti. Yang terpenting adalah dengan mengakses pelatihan tersebut lewat HP bisa, lewat laptop bisa, asalkan ada paket datanya. Jadi dipastikan ada paket datanya. Percuma HP-nya jenengan Android Pak kalau nggak ada paket datanya. Nah, kalau misalnya jenengan nggak ada paket datanya, bisa gabung di balai desa. Biasanya kan balai desa pasti ada nanti minta password wifi-nya gitu Sanggup ya Pak, siap ya Pak, nanti tanggal 23 dan jadwalnya akan di-share oleh teman-teman. Dan Bapak dan Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Kami mengucapkan selamat belajar. Dalam pembelajaran pendidikan orang dewasa ini tidak ada namanya guru dan murid. Saya mengingatkan, tidak ada guru dan murid, semuanya adalah sama. Kita teman-teman pendamping hanya sebagai fasilitator. Kemudian mohon diikuti sampai selesai. Kita cuma 4 kali nanti pertemuannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada segala kekurangan. Pak Asmuri minta kawan. Nggih, tepanyaken kula Mbak Rini asli kula nggih tiyang Palang Pak. Kula tiyang Glodok nggih, tilene wetane KUA Palang itu dalem apa griya kula. Monggo dalem aturi pinarak. Nggih, sampun nggih Pak nggih, matur nuwun. Mohon maaf atas segala kekurangan nggih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.